Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyimak tujuan pembelajaran berikut. Kali ini kita akan belajar tentang mari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk. Maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Anak-anak yang soleh dan soleha, apa keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. 2. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. 3. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. 4. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. 5. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran Surat Al-Isra ayat 27 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafur.
Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Anak-anak yang soleh dan solehah, apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di dalam hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Jadi ketika anak soleh dan solehah sedang membantu orang, maka hatinya harus ikhlas ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. 2. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. 4. Tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Anak-anak yang soleh dan solehah, semoga pelajaran kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.